来的会输的。Halo guys, jumpa lagi di channel Movie Hits. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Take Shallow. Film yang bergenre horror survival ini dirilis pada tahun 2016 dan dibintangi oleh Blake Lively sebagai Nancy Adams. Film yang menceritakan seorang wanita peselancar yang harus berjuang melawan serangan hiu putih di sebuah pantai tersembunyi yang berada di Meksiko. Film dibuka dengan diperlihatkannya seorang gadis bernama Nancy Adams, yang pada saat itu sedang melakukan perjalanan menuju sebuah pantai yang tersembunyi di Meksiko. Di sana ia diantar oleh seorang pria yang bernama Carlos untuk berselancar di pantai tersebut. Carlos adalah seorang penduduk lokal yang rumahnya tidak jauh dari pantai itu. Kemudian Carlos berkata jika pantai tersebut tidak diketahui oleh banyak orang, karena letaknya yang sangat tersembunyi. Tak lama kemudian mereka berdua pun sampai di pantai tersebut. Saat itu Nancy terlihat sangat terkejut melihat keindahan alam di sana. Dengan perasaan kagum, Nancy terlihat sangat tidak sabar untuk segera berselancar di pantai itu. Dan ia juga tidak lupa berterima kasih pada Carlos, karena sudah mau mengantarnya ke pantai tersebut. Kemudian Carlos bertanya pada Nancy, "Bagaimana kamu pulang dari tempat ini?" Nancy hanya menjawab, jika ia akan pulang memesan Uber. Mendengar jawaban Nancy, lantas Carlos pun segera pergi dari tempat itu. Sebelum berselancar, Nancy terlihat melakukan persiapan sebaik mungkin sebelum menghadapi ombak besar di pantai itu. Saat persiapan sudah selesai, ia mulai pemanasan pada gelombang ombak pertama. Di sana juga terlihat dua orang pria yang sedang berselancar, yang merupakan wisatawan asal Spanyol. Saat itu mereka bertiga sempat berbicara sambil berteriak dari kejauhan. Kemudian Nancy bertanya pada mereka berdua, tentang hal apa saja yang harus diwaspadai dari pantai tersebut. Kemudian kedua wisatawan itu pun berkata, jika di pantai tersebut ada sepasang batu karang yang akan terlihat saat air laut surut. Dan batu karang tersebut akan terlihat seperti pulau kecil, dan di sana juga terdapat koral api yang bisa menyengat seperti ubur-ubur. Setelah itu mereka bertiga terlihat berselancar bersama sampai sore hari. Kemudian Nancy pun beristirahat sejenak di tepi pantai sebelum berselancar lagi. Setelah itu, Nancy terlihat kembali berselancar, dan kedua wisatawan itu pun mengajak Nancy untuk kembali ke darat, karena hari sudah mulai sore. Akan tetapi Nancy masih belum puas berselancar dan ia ingin mencoba ombaknya sekali lagi. Saat ia mulai test drive ke tengah laut, ia melihat sesuatu yang mengambang yang dikelilingi burung camar. Setelah didekati, ternyata itu adalah bangkai ikan paus raksasa yang mengambang. Kemudian ombak yang ditunggu-tunggu oleh Nancy telah datang. Saat ia akan melakukan aksinya, tiba-tiba ia dihantam oleh sesuatu yang sangat besar hingga terpental dan terbentur ke dasar laut dan membuat papan selancarnya itu terlepas. Lantas ia mencoba berenang menuju papan selancarnya itu. Namun tiba-tiba ia digigit oleh hiu putih yang sangat besar dan ganas. Nancy pun mencoba berenang ke permukaan air sebisa mungkin, kemudian Nancy bergegas naik ke bangkai ikan paus untuk menyelamatkan diri. Dari kejauhan Nancy melihat kedua wisatawan itu akan bergegas pulang.
Nancy mencoba berteriak sekuat mungkin, namun kedua wisatawan itu tidak menyadari jika Nancy berteriak meminta tolong. Saat itu terlihat hiu putih tersebut masih mengintai Nancy, dan ia juga sadar jika hiu putih itu akan menyerang lagi dan mencoba menghantam bangkai paus yang sangat besar. Kemudian Nancy segera berenang sekuat mungkin menuju bebatuan. Dan terlihat seekor burung camar yang terkena terjangan bangkai ikan paus, dan Nancy pun terlihat berhasil berenang menuju bebatuan itu. Terlihat luka gigitan di kaki Nancy sangat parah dan terus mengeluarkan darah, dan ia terpaksa harus menjahit lukanya itu menggunakan anting dan kalung yang ia pakai. Kemudian ia membalut lukanya itu dengan baju renang yang ia pakai. Saat malam hari, Nancy yang tidak makan dan minum dari sore hari, ia mulai kelaparan dan ia juga mulai kedinginan, karena pakaian yang ia pakai sudah digunakan untuk membalut luka robek di kakinya. Dan luka robek di kakinya juga terlihat semakin membengkak karena sudah mulai terinfeksi. Kemudian ia melepas baju renang di kakinya dan merobek sebagian baju itu untuk digunakan di lukanya, karena sebagian bajunya akan digunakan untuk jaket. Dan di sana terlihat ia dan burung camar yang bertahan di bebatuan tersebut, karena pada saat itu air sedang dalam keadaan surut. Sesaat kemudian, Nancy terbangun dari tidurnya. Karena saat itu tubuhnya sudah dikelilingi oleh kepiting kecil, dan ia juga berhasil membunuh salah satu kepiting tersebut. Kemudian ia terpaksa harus memakan kepiting itu, karena pada saat itu ia sedang kelaparan. Setelah itu Nancy melihat seseorang dari kejauhan yang sedang terbaring di pinggir pantai. Kemudian Nancy berteriak sekencang mungkin pada pria tersebut, hingga ia terbangun. Ternyata pria tersebut sedang mabuk karena sudah meminum alkohol. Lalu Nancy meminta pria tersebut untuk mengambil ponsel yang ada di ranselnya. Namun pria tersebut malah mencuri ponsel dan semua barang-barang milik Nancy. Setelah itu pria tersebut ingin mengambil papan selancar milik Nancy yang mengambang di pinggir pantai. Saat itu Nancy berteriak pada pria tersebut, agar tidak masuk ke dalam air. Namun pria itu tidak mendengar apa yang dikatakan oleh Nancy, sehingga pria itu juga diserang oleh hiu putih yang menyerang Nancy. Keesokan harinya kedua wisatawan asal Spanyol terlihat kembali ke pantai. Kemudian Nancy berteriak pada mereka berdua untuk tidak masuk ke dalam air karena ada hiu putih. Namun mereka berdua tidak mendengar perkataan Nancy dan malah mengatakan tidak ada hiu di tempat itu. Kemudian salah satu wisatawan terlihat diserang oleh hiu putih yang muncul secara tiba-tiba. Lalu salah satu wisatawan yang selamat mencoba berenang ke arah Nancy. Namun dari kejauhan wisatawan itu menghilang dan hanya papan selancarnya saja yang terpental ke arah Nancy. Tidak lama kemudian wisatawan itu muncul dari samping bebatuan, lantas Nancy mencoba menolong pria tersebut dengan menarik tangannya. Akan tetapi Nancy terlambat dan pria itu harus tewas dimangsa hiu putih. Saat sore hari, terlihat air laut sudah tidak lama lagi akan pasang. Di sana Nancy sudah 1 hari tidak makan dan minum, dan terik matahari di tengah lautan terlihat membuat Nancy semakin dehidrasi, lantas ia menutup wajahnya dengan pecahan papan selancar. Kemudian Nancy mencoba mengobati burung camar yang terluka akibat terkena hantaman hiu putih kemarin. Lalu Nancy mencoba memeriksa burung itu, dan ternyata tulang sayap si burung sedikit bergeser. Kemudian Nancy menekan tulang sayap si burung agar kembali bergeser. Akan tetapi si burung belum bisa langsung terbang. Kemudian Nancy melihat helm dan GoPro milik si wisatawan yang mengambang di dekatnya. Lalu ia berniat untuk mengambil helm tersebut dan mengatur rencana untuk menghitung putaran hiu putih saat memutar di bangkai ikan paus sampai ke bebatuan. Setelah menghitungnya, ternyata Nancy hanya mempunyai waktu 32 detik untuk sekali percobaan. Tanpa menunggu waktu lama, Nancy langsung menyeberang ke bebatuan yang ada di sana.
Setelah sampai, Nancy gagal saat ia ingin mengambil helmnya dan ia malah terjatuh ke dalam air. Akan tetapi Nancy masih mempunyai waktu untuk kembali naik ke bebatuan. Kemudian ia mencoba untuk mengambil helmnya dan ia berhasil mengambil helm tersebut. Namun tiba-tiba si hiu putih itu muncul dari belakang dan mencoba menerkamnya. Hal tersebut membuat Nancy harus terjatuh ke dalam air. Saat di dalam air, Nancy melihat hiu tersebut tersangkut di terumbu karang dan koral api yang ada di sana. Kemudian Nancy menggunakan kesempatan itu untuk segera naik ke atas bebatuan. Saat Nancy memeriksa helm itu, ia menemukan satu buah gigi hiu putih yang sudah patah, kemudian Nancy menyimpan patahan gigi tersebut. Setelah ia memutar rekaman video itu, di sana terlihat detik-detik wisatawan Spanyol yang diterkam oleh hiu putih. Kemudian Nancy melihat sebuah rambusuar yang jaraknya tidak jauh dari tempat ia berada sekarang. Setelah dihitung, ternyata jarak bebatuan dan rambusuar sekitar 27 meter, dan ia hanya mempunyai waktu 1 menit untuk berenang ke sana. Sebelum ia berenang, ia sempat membuat rekaman video. Di rekaman itu, ia menjelaskan asal ia dari mana dan kenapa ia bisa terjebak di sana. Dan meminta bantuan kepada siapapun yang menemukan rekaman tersebut. Ia juga berkata jika beberapa menit lagi, batu yang ia injak akan tenggelam saat air laut pasang. Ia juga berkata jika jarak dirinya ke tepi pantai sekitar 180 meter, lalu ia merekam si burung camar yang selalu bersamanya. But I want you to know I'm gonna fight. And I miss you more than I ever. I love you. Kemudian Nancy membuang helm itu dengan harapan ada orang lain yang menemukannya. Dan ia juga membantu burung camar untuk pergi ke tepi pantai menggunakan pecahan papan selancar. Setelah itu, air laut sudah terlihat semakin pasang dan hiu itu berputar-putar di sekitar Nancy. Kemudian Nancy ingat, jika hiu putih itu tidak suka pada koral api yang menyengat seperti ubur-ubur. Lalu ia mempunyai ide untuk masuk ke gerombolan ubur-ubur yang ada di sana. Tak lama kemudian, Nancy masuk ke dalam air dan berenang menuju ke gerombolan ubur-ubur yang berkumpul di sana. Saat di dalam sana, Nancy tersengat oleh salah satu ubur-ubur hingga tangan kanannya bengkak. Dan ikan hiu pun tidak berani menyerang Nancy karena ia ada di sekeliling ubur-ubur. Kemudian Nancy segera menggunakan kesempatan itu untuk menuju rambusuar. Saat Nancy naik, ikan hiu itu menyerang rambusuar, hingga tangga yang dinaiki Nancy patah, dan terjatuh ke dalam air. Kemudian Nancy mengambil patahan besi dan menusukkannya ke badan hiu putih itu, dan Nancy pun kembali naik ke rambusuar. Setelah itu Nancy melihat sebuah kapal yang melintas tidak jauh dari tempat itu, lantas ia pun langsung memanjat ke atas rambusuar. Kemudian ia mengambil sebuah box dan ia buka menggunakan gigi hiu yang ia simpan. Saat Nancy berhasil membukanya, ternyata box itu berisi sebuah pistol, namun bukan pistol senjata. Melihat peluru-peluru yang jatuh, lantas Nancy segera mengambil peluru tersebut dan menembakkannya ke atas. Akan tetapi, tembakan pistol tersebut tidak berfungsi dengan baik, dan kapal yang melintas di sana pergi begitu saja. Hal tersebut membuat Nancy sangat putus asa dan tidak tahu harus berbuat apa. Terlihat Nancy semakin lemas dan semakin sulit untuk terus berusaha. Setelah itu terlihat seorang anak laki-laki yang bermain bola di tepi pantai, kemudian ia menemukan kamera GoPro yang saat itu dibuang oleh Nancy di tepi pantai. Setelah melihat isi rekaman video di kamera tersebut, tiba-tiba anak laki-laki itu langsung pergi berlari dari tempat itu. Sementara itu, Nancy harus terus berjuang melawan hiu putih yang terus mengintainya. Kemudian ia menembak hiu putih itu dengan suar. Hal tersebut membuat hiu marah dan terus menyerang rambusuar, hingga rambusuar itu roboh dan membuat Nancy harus jatuh ke dalam air. Kemudian Nancy masuk ke dalam kerangka besi untuk berlindung dari serangan hiu ganas. Tiba-tiba hiu ganas muncul dari bawah dan terus menyerang Nancy.
hingga membuat kerangka rambusuar itu patah sebagian. Kemudian Nancy melihat sebuah jangkar yang sangat besar yang mengikat ke rambusuari itu. Terlihat hiu ganas terus menyerang Nancy secara brutal, lantas Nancy langsung masuk ke dalam air dan melihat mulut hiu ganas tersangkut di kerangka besi. Melihat kesempatan itu, Nancy mencoba memutuskan rantai penahan jangkar dengan kalung yang terikat di pelindung lututnya. Setelah rantai terlepas, Nancy langsung berpegangan pada kalung itu, hingga ia tertarik ke arah jangkar. Terlihat hiu ganas itu mengejar Nancy sampai ke dalam air. Saat akan sampai ke besi penahan, dengan cepat Nancy segera menghindar, sehingga membuat hiu tersebut mati tertusuk besi jangkar sampai menembus ke kepalanya. Tak lama kemudian terlihat si anak lelaki yang menemukan kamera GoPro milik Nancy. Ternyata anak lelaki tersebut adalah putra Carlos, seorang pria yang waktu itu mengantar Nancy ke sana. Kemudian Carlos segera menyelamatkan Nancy secepat mungkin. Untungnya Nancy masih hidup meski sudah terlihat sangat lemas. Dan di sana juga terlihat si burung camar yang saat itu ditolong oleh Nancy. Dan film pun selesai.